Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pareka Pangestu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah. Bab 2, pembahasan zaman batu. Zaman batu adalah masa prasejarah yang luas. Seketika manusia menciptakan alat dari batu karena tak memiliki teknologi yang lebih baik. Zaman batu juga bisa disebut zaman sebelumnya. Manusia mengenal logam sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. 1. Kayu, tulang, dan bahan lainnya juga digunakan. Tetapi batu, terutama flint, dibentuk untuk dimanfaatkan sebagai alat memotong dan senjata. 2. Istilah ini berasal sistem 3 zaman. Zaman batu sekarang dipilih lagi menjadi masa Paleolitikum, Mesolitikum, Megalitikum, dan Neolitikum, yang masing-masing dipilah-pilah lebih jauh. Zaman batu dimulai sekitar 3,4 juta tahun yang lalu, yaitu pada periode ini di mana sebuah fosil tulang yang ditemukan di lembah Awas Hilir, Ethiopia, terdapat bukti guratan alat batu. 3. Manusia purba pada masa ini belum mengenal teknologi dan tulisan selain memanfaatkan batu. Manusia ini juga memanfaatkan tulang atau kayu sebagai peralatan mereka. Namun peninggalan berupa kayu atau tulang tidak dapat ditemukan karena benda tersebut rapuh dan tidak bertahan lama. 4. Peralatan zaman batu adalah ragam perkakas yang diciptakan oleh manusia purba dengan berbahan dasar bebatuan. Umumnya peralatan digunakan untuk kepentingan penopang kehidupan dasar seperti berburu dan bertahan diri. Zaman batu dapat diperiodisasi menjadi 4 zaman, yaitu zaman batu tua, Paleolitikum. Zaman Paleolitikum berlangsung pada 50.000 sampai 10.000 SM. Disebut sebagai zaman batu tua karena pada saat itu manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Zaman batu tengah, Mesolitikum, di mana pada zaman ini manusia mulai hidup semi menatap di sebuah gua atau batu rujukan. Zaman batu muda, Neolitikum. Kehidupan pada zaman ini sudah dimulai menetap, tidak berpindah-pindah. Jenis manusia yang hidup pada zaman ini yaitu Homo sapiens, ras Mongoloid, dan Australopithecus. Zaman batu Megalitikum.
di mana pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan pada kebudayaan, menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Zaman logam atau masa perundagian di dalam peradaban bergantung pada logam. Sifat batu yang tidak lentur. Batu tidak bisa dibentuk sesuai kebutuhan. Batu tidak bisa digerinda hingga sisinya tajam. Tidak mengherankan bahwa di masa itu manusia mulai mencari pengganti batu pada logam yang lebih mudah dibentuk dan mendapatkan tembaga dari pertambangan dekat danau superior atau lake superior, dan mengolah logam itu menjadi mata panah, pisau, dan kapak dengan meniru peralatan dari batu. Bangsa barbar lainnya telah melakukan hal yang sama. Pada kenyataan, menempa logam umumnya lebih dilakukan sebelum melebur logam. Penghargaan untuk penemuan metalurgi perlu diberikan pada orang-orang Mesir. Beberapa dari sebagian besar kuburan kuno di Mesir yang tertanggal di 4000 SM berisi jarum dan alat pahat yang dibuat dengan cara melebur biji-biji tembaga kasar yang ditemukan lembah Nil. Orang yang Babilonia mungkin memperoleh tembaga dari wilayah yang sama. Sumber lain tembaga adalah Pulau Siprus yang kaya dengan kandungan tembaga. Nama Pulau Siprus ini memiliki tembaga atau koper, bahasa Yunani kumpas. Peralatan tembaga secara perlahan menyebar ke Eropa dengan digunakan peralatan logam. Zaman logam menggantikan zaman Neolitikum, tetapi peralatan tembaga terlalu lunak sehingga bagian yang tajam tidak bertahan lama. Sejumlah tukang bakso kuno yang lebih berbakat daripada tukang besi sebelumnya menemukan bahwa penambahan sedikit timah pada tembaga menghasilkan SM berisi jarum dan alat pahat yang dibuat dengan cara melebur biji-biji tembaga kasar yang ditemukan lembah Nil. Orang yang Babilonia mungkin memperoleh tembaga dari wilayah yang sama. Sumber lain tembaga adalah Pulau Siprus yang kaya dengan kandungan tembaga. Nama Pulau Siprus ini memiliki tembaga atau koper, bahasa Yunani kumpas. Peralatan tembaga secara perlahan menyebar ke Eropa dengan digunakan peralatan logam. Zaman logam menggantikan zaman Neolitikum, tetapi peralatan tembaga terlalu lunak sehingga bagian yang tajam tidak bertahan lama. Sejumlah tukang bakso kuno yang lebih berbakat daripada tukang besi sebelumnya menemukan bahwa penambahan sedikit timah pada tembaga menghasilkan logam yang lebih keras dan kenyal yang dinamakan perunggu. Di mana penemuan sederhana tetapi paling penting ini terjadi.
Perunggu muncul di Mesir setidaknya di awal 3000 SM dan kemudian menyebar ke Siprus, Kreta, Asia Kecil, dan pantai Yunani. Para pedagang secara bergantian membawa logam baru ini ke seluruh Eropa. Daya tahan kekerasan besi pasti telah dilihat oleh para metalurgis. Tetapi jika dibandingkan dengan tembaga dan timah, besi sulit untuk ditambang dan dilebur. Karena itu pengenalan besi terjadi di periode akhir dan di beberapa negara setelah dibukanya era sejarah. Orang-orang Mesir tampaknya telah menggunakan besi sebelum 1500 SM. Menanamkan besi logam dari surga seolah-olah mereka mendapatkan besi dari meteorit. Di 5 buku pertama Injil bisa disebut hanya 13 kali, walaupun tembaga dan perunggu disebutkan 44 kali dalam puisi Homer Yunani kuno. Kita mendapat bahwa besi sangat berharga sehingga satu gumpalan besi dinilai satu hadiah utama lomba atletik. Eropa Barat dan Utara mengenal besi di 1000 tahun terakhir sebelum Kristus. Kualitas super besi menjadikan besi sebagai logam utama di antara logam-logam lainnya. Namun demikian, bangsa-bangsa tanpa pengetahuan tentang besi masih bisa dijumpai di wilayah terpencil di dunia ini. Suku-suku Australia misalnya terus membuat peralatan dari batu. Bentuknya masih kasar seperti peralatan batu buatan saat Paleolitikum. Di Eropa, pulau-pulau di Samudra Selatan dinakan formasi khususnya tidak memiliki kandungan logam. Pada kepulauan ini, ketika ditemukan beberapa abad yang lalu, masih di zaman batu, tidak tahu apa yang tentang besi sehingga mereka menanam kuku besi yang didapat dari orang-orang Eropa dengan harapan bisa menumbuhkan kuku besi tersebut di antara orang-orang Malaya dan Negro Afrika. Pengetahuan dan penggunaan besi terjadi segera setelah zaman batu. Orang India Amerika sebelum penemuan dunia baru tidak tahu apa-apa tentang besi. Sebagian besar dari Amerika menggunakan peralatan batu seperti yang digunakan orang-orang Neolitikum Eropa bersama dengan tembaga, emas, dan perak yang belum dilebur. Namun demikian di Meksiko dan Peru, tembaga dan perunggu lebur telah dikenal. India, Indochina, dan Cina juga memiliki bukti penggunaan tembaga, perunggu, dan besi. Teknik pengolahan logam. Pada periode ini, masyarakat mengenal dua teknik pengolahan logam, yaitu teknik Bripalve atau teknik setangkup dengan cara pengolahan logam menggunakan dua cetakan dari batu yang dirapatkan. Teknik ini dapat digunakan berkali-kali. Teknik Cire Perdue adalah pengolahan logam menggunakan cetakan yang terbuat dari lilin dan tanah liat. Teknik ini hanya dipakai sekali saja. Pembagian zaman logam. Menurut perkembangan zaman, logam dapat dibedakan menjadi 3 periode. Namun kepulauan Indonesia hanya mengalami 2 zaman, yaitu zaman tembaga
zaman perunggu dan besi. Zaman tembaga. Zaman periode ini manusia purba baru saja mengenal logam sebagai bahan dasar membuat peralatan sehari-hari. Menurut ahli, Indonesia tidak mengalami zaman ini karena tidak ditemukan peninggalan sejarah. Zaman logam atau masa perundagian di dalam peradaban bergantung pada logam. Sifat batu yang tidak lentur. Batu tidak bisa dibentuk sesuai kebutuhan. Batu tidak bisa digurinda hingga sisinya tajam. Tidak mengherankan bahwa di masa itu manusia mulai mencari pengganti batu pada logam yang lebih mudah dibentuk dan lebih lunak seperti emas, perak, timah, dan tembaga. Orang-orang Indian Amerika mendapatkan tembaga dari pertambangan dekat Danau Superior atau Lake dan mengolah logam itu menjadi mata, panah, pisau, dan kapak dengan meniru peralatan dari batu bangsa barbar lainnya. Setelah melakukan hal yang sama, pada kenyataannya menempa logam umumnya lebih dahulu dilakukan sebelum melebur logam. Penghargaan untuk penemuan metalurgi perlu diberikan pada orang-orang Mesir. Beberapa dari sebagian besar kuburan kuno di Mesir yang tertanggal dari 4000 masih berisi jarum dan alat pahat yang dibuat dengan cara melebur biji-biji tembaga kasar yang ditemukan di lembah Nil. Orang Babilonia mungkin memperoleh tembaga dari wilayah yang sama. Sumber lain tembaga adalah Pulau Siprus yang kaya dengan kandungan tembaga. Nama Pulau Siprus ini memiliki tembaga atau koper. Peralatan tembaga secara perlahan menyebar ke Eropa dan dengan digunakan peralatan logam. Zaman logam menggantikan zaman Neolitikum, tetapi peralatan tembaga terlalu lunak sehingga bagian yang tajam tidak bertahan lama. Sejumlah tukang besi kuno yang lebih berbakat daripada tukang besi sebelumnya menemukan penambahan sedikit timah pada tembaga menghasilkan logam yang lebih keras dan kenyal yang dinamakan perunggu, di mana penemuan sederhana tetapi muncul penting ini terjadi. Perunggu muncul di Mesir, kemudian menyebar ke Siprus, Kreta, Asia Kecil, dan pantai Yunani. Para pedagang secara bergantian membawa logam baru ini ke seluruh Eropa. Daya tahan dan kekerasan besi pasti telah dilihat oleh para metalurgis, tetapi jika dibandingkan dengan tembaga dan timah, besi sulit untuk ditambang dan dilebur. Kelas 11 akuntansi lagi kelas 11 akuntansi. Sejumlah tukang besi kuno yang lebih berbakat daripada tukang besi sebelumnya menemukan bahwa penambahan sedikit timah pada tembaga menghasilkan logam yang lebih keras dan kenyal yang dinamakan perunggu. Dinama penemuan sederhana tetapi paling penting ini terjadi. Perunggu muncul di Mesir setidaknya kemudian menyebar ke Siprus, Kreta, pantai Yunani. Para pedagang secara bergantian membawa logam baru ini ke seluruh Eropa. Daya tahan dan kekerasan besi pasti telah dilakukan oleh para metalurgis, tetapi tidak dibandingkan dengan tembaga dan timah. Besi sulit untuk ditambang dan dilebur, karena itu
Pengenalan besi terjadi di periode beberapa negara setelah dibukanya era sejarah. Orang Mesir tampaknya setelah menggunakan besi sebelumnya, mereka menanamkan besi logam dari surga-surga, seolah-olah mereka menemukan besi dari meteorit. Di 5 buku pertama, walaupun tembaga dan perunggu disebut berharga, sehingga satu gumpalan besi senilai satu hadiah utama lomba atletik. Eropa Barat dan Utara mengenal besi di 1000 tahun terakhir sebelum Kristus. Kualitas super besi menjadikan besi sebagai logam utama di antara logam-logam lainnya. Namun demikian, bangsa tanpa pengetahuan tentang besi bisa dijumpai di wilayah terpencil di dunia ini. Suku Australia misalnya terus membuat peralatan dari batu, bentuknya masih kasar seperti peralatan batu. Tidak tahu apa-apa tentang besi, sehingga mereka menanam kuku besi yang didapat dari orang-orang Eropa dengan harapan bisa menumbuhkan kuku besi tersebut. Di antara orang-orang Malaya dan Negro Afrika, pengetahuan dan penggunaan besi terjadi segera setelah zaman batu. Orang India, Amerika sebelum penemuan dunia baru tidak tahu apa-apa tentang besi. Sebagian besar dari mereka menggunakan peralatan batu seperti yang digunakan orang-orang bersama dengan tembaga, emas, dan perak yang belum dilebur. Namun demikian, di Meksiko dan Peru, tembaga dan perunggu terligur. India, China, dan Cina juga memiliki bukti penggunaan tembaga, perunggu, dan besi. Teknik pengolahan logam pada periode ini, masyarakatnya mengenal 2 teknik pengolahan logam. Tembaga yang ditemukan di lembaga Nil. Orang yang Babilonia menggunakan tembaga dari wilayah yang sama. Sumber lain tembaga adalah Pulau Siprus yang kaya dengan kandungan tembaga. Nama Pulau Siprus ini memiliki tembaga atau koper dan dengan digunakan untuk peralatan zaman logam menggantikan zaman Neolitikum, tetapi peralatan tembaga terlalu lunak sehingga bagian yang tajam tidak bertahan lama. Penambahan tembaga menghasilkan logam yang lebih keras. Perunggu muncul di Mesir setidaknya di awal 15.000 Masehi dan kemudian menyebar ke Siprus, Kreta, Asia Kecil, dan pantai Yunani. Para pedagang secara bergantian membawa logam baru ini ke seluruh Eropa. Daya tahan negara setelah dibuka sejarah. Orang-orang Mesir tampaknya setelah menggunakan besi, menanamkan besi logam dari surga, dari meteorit. Di 5 buku pertama Injil, besi disebutkan hanya 13, walaupun tembaga dan perunggu disebutkan 44 kali. Dalam puisi Homer Yunani kuno mendapatkan bahwa sangat berharga sehingga satu gumpalan besi senilai satu hadiah utama lomba atletik. Eropa Barat dan Utara mengenal besi di 1000 tahun terakhir sebelum Kristus. Kualitas super besi menjadikan besi sebagai logam yang utama di antara logam-logam lainnya. Namun demikian, bangsa-bangsa tanpa pengetahuannya tentang besi masih bisa dijumpai di wilayah terpencil dunia ini. Suku Australia misalnya terus membuat peralatan dari batu, bentuknya masih kasar seperti peralatan batu buatan saat Paleolitikum di Eropa. Pulau-pulau di Samudra Selatan di Nakan Formasi khususnya tidak memiliki kandungan logam. Pada kepulauan ini ketika ditemukan beberapa abad yang lalu, masih di zaman batu, tidak tahu apa-apa tentang besi sehingga mereka menanam kuku besi yang didapat dari orang Eropa.
Bangsa barbar lainnya telah melakukan hal yang sama pada kenyataan. Menempa logam umumnya lebih dahulu dilakukan sebelum melebur logam. Penghargaan untuk penemuan orang-orang Mesir, beberapa dari sebagian besar dengan cara melebur biji-biji tembaga dengan kasar yang ditemukan di sumber lain tembaga yang ada di Pulau Siprus. Tetapi peralatan tembaga terlalu lunak sehingga bagian yang tajam tidak bertahan lama. Sebelum menemukan sedikit timah pada tembaga menghasilkan logam yang lebih keras dan kenyal yang dinamakan perunggu. Di mana penemuan sederhana tetapi paling penting ini terjadi pada perunggu muncul di Mesir. Setidaknya di awal 3000 SM dan kemudian menyebar ke situs Crete, Asia Kecil dan pantai Yunani. Para pedagang secara bergantian membawa logam baru ke seluruh Eropa. Daya tahan dan kekerasan besi plastik telah dilihat oleh para orang-orang Mesir. Seolah-olah mereka menemukan besi dari meteorit di buku, sehingga satu gumpalan besi dinilai dengan satu untuk lomba atletik. Kualitas super besi menjadikan besi sebagai logam utama di antara tentang besi masih bisa di suku Australia dari batu bentuk masih kasar seperti peralatan batu batan saat Paleolitikum di Eropa, pulau-pulau di Samudra Selatan di abad yang lalu masih di zaman batu didapat dari orang-orang Eropa dengan harapan bisa menumbuhkan kuku besi tersebut di antara orang-orang Malaysia dan Negro. Pengetahuan dan penggunaan besi terjadi setelah zaman batu. Orang Hindian mereka dunia sebagian besar mereka menggunakan peralatan batu seperti yang digunakan orang Paleolitikum Eropa bersama dengan tembaga emas dan perak yang belum dilebur. Dikenal Indo-Cina dan Cina juga memiliki bukti penggunaan tembaga. Teknik pengolahan logam pada periode ini masyarakat mengenal dua teknik pengolahan logam, yaitu teknik bipalpa atau teknik setangkup adalah secara pengolahan logam menggunakan cetakan dari batu yang dirapatkan. Teknik seperti ini digunakan berkali-kali. Ciri kedua adalah cara pengolahan logam menggunakan cetakan yang terbuat dari lilin dan tanah liat. Teknik ini hanya dipakai sekali saja di antara orang-orang Malaysia dan Negro Afrika. Pengetahuan dan penggunaan besi terjadi setelah zaman batu orang Indian Amerika. Pengetahuan dan penggunaan besi terjadi segera setelah zaman batu orang India Amerika. Sebelum penemuan dunia baru tidak tahu apa-apa tentang besi. Sebagian besar dari Amerika menggunakan peralatan batu seperti yang digunakan orang-orang Neolitikum Eropa bersama dengan tembaga, emas dan perak yang belum dilebur. Namun demikian di Meksiko dan Peru, tembaga dan perunggu lebur telah dikenal. India, Indo-Cina dan Cina juga memiliki bukti penggunaan tembaga, perunggu dan besi. Teknik pengolahan logam. Pada periode ini masyarakat mengenal dua teknik pengolahan logam, yaitu teknik bipalpa atau teknik setangkup dengan cara pengolahan logam menggunakan dua cetakan dari batu yang dirapatkan. Teknik ini dapat digunakan berkali-kali. Teknik Cire Perdue adalah
Pengolahan logam menggunakan cetakan yang terbuat dari lilin dan tanah liat. Teknik ini hanya dipakai sekali saja. Pembagian zaman logam menurut perkembangan zaman logam dapat dibedakan menjadi 3 periode. Namun kepulauan Indonesia hanya mengalami 2 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu dan besi. Zaman tembaga. Zaman periode ini manusia purba baru saja mengenal logam sebagai bahan dasar membuat peralatan sehari-hari. Menurut ahli, Indonesia tidak mengalami zaman ini karena tidak ditemukan peninggalan sejarah berbahan tembaga di Nusantara. Beberapa negara pernah mengalami zaman tembaga adalah Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Pada zaman perunggu, manusia purba mampu mencampurkan tembaga dan timah dengan perbandingan 3 dibagi 10 untuk menghasilkan logam yang lebih kuat dan keras. Salah satu daerah pertama yang membuat perunggu adalah Sumeria di Mesopotamia. Zaman besi adalah periode utama terakhir dalam sistem 3 zaman untuk mengklasifikasi masyarakat prasejarah yang didahului oleh zaman perunggu. Waktu berlangsung dan konteks zaman ini berbeda tergantung pada negara untuk wilayah geografis secara klasik. Zaman besi dianggap dimulai pada zaman kegelapan geografis. Secara klasik, zaman besi dianggap dimulai pada zaman kegelapan Yunani pada abad 12 SM dan Timur Tengah kuno, abad ke-11 SM di India, dan antara abad ke-18 SM atau Eropa Tengah dan abad ke-6 SM Eropa Utara di Eropa. Zaman besi dianggap berakhir dengan kebangkitan kebudayaan Helenisme dan kekaisaran Romawi atau zaman pertengahan awal untuk kasus Eropa Utara. Zaman besi berhubungan dengan suatu tahap di mana produksi besi adalah salah satu bentuk paling rumit dari kerajinan logam. Kekerasan besi, tidak lebur yang tinggi, dan sumber biji besi yang melimpah membuat besi lebih dipilih yang murah daripada perunggu. Yang memengaruhi dipilihnya besi sebagai logam yang paling umum digunakan karena kerajinan besi diperkenalkan secara langsung ke benua Amerika dan Australia oleh kolonisasi Eropa. Daerah-daerah tersebut tidak pernah mengalami zaman besi. Bab 3a. Saran. Pada zaman prasejarah, manusia purba sudah mampu membuat alat yang berguna. Maka dari itu dianggap dengan kemajuan teknik yang sudah ada harus mampu melakukan lebih dari masa lalu. Mengembangkan apa yang sudah ada dengan terus berkembang teknologi. Mempertahankan kebudayaan yang sudah ada dengan cara melestarikannya. B. Kesimpulan. Pada zaman logam manusia sudah mampu membuat peralatan dari perunggu. Perunggu merupakan logam campuran yang antara tembaga dengan timah. Pada zaman logam di Indonesia hampir semua menggunakan perunggu, sehingga pada zaman logam lebih identik dengan zaman perunggu. Penjelasan masuknya Islam ke Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan dengan pendekatan damai
adaptif terhadap budaya lokal, serta toleransi terhadap keberagaman. Dengan cara tersebut, Islam berhasil meraih tempat yang kuat di hati masyarakat. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga ke abad ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.